Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim wa imamil mursalin sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa auladihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun, usini wa iyaya binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang Jumat kali ini, Al-Faqir Khatib tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan, menasihatkan dan sekaligus mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada seluruh jamaah Jumat. Marilah kita senantiasa mengamalkan, mengaplikasikan apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam setiap Jumat para khatib menyebutnya dan tidak pernah terlupakan untuk menyampaikannya kepada seluruh jamaah Jumat, yaitu hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, tunduklah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, taatlah kalian hanya kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan. Jamaah rahimakumullah. Dan janganlah kalian mati, jangan kalian tinggalkan alam dunia yang fana ini, jangan kalian berikan kesempatan malaikat Israel mencabut nyawa kalian kecuali kalian dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat ini akan menjadi pemicu dan penyemangat buat kita semua, sekaligus menjadi pengingat dalam setiap nafas yang kita hembuskan, bahwa malaikat pencabut nyawa tidak pernah memberikan kabar sedikit pun kepada siapapun kapan dia akan datang, di mana dia akan datang, dan dalam kondisi apa dia akan datang. Oleh karena itu, marilah kita jadikan detik demi detik dalam kehidupan ini, setiap hembusan nafas yang kita hembuskan, baik dalam kondisi terbangun maupun dalam kondisi tidur, semua itu bermuara kepada penyerahan diri kita mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan yang selalu diingat-ingat oleh setiap muslim dimanapun berada, bulan yang penuh dengan peristiwa besar, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan ini. Peristiwa-peristiwa hebat terjadi di bulan ini. Musuh-musuh Allah tumbang juga di dalam bulan Rabiul Awal ini, karena akan datang, karena akan muncul, karena Allah akan menunjukkan ke permukaan bumi seorang manusia basyira wa nadhira, Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan. Pasukan Abrahah yang begitu gagah dengan gajah-gajahnya hanya untuk menghancurkan Ka'bah, tapi di hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasukan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, bangsa manapun, kelompok manapun, pasukan apapun, tapi dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Raja Abraha dan kekuatannya menjadi hancur sehancur-hancurnya jamaah. Maka oleh karena itu saya ingin menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang menjadi inti kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah inti tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal jangan hanya identik dengan peringatan Maulid Nabi dengan acara yang begitu megah, tetapi sunnah-sunnah Nabi yang lain dilupakan selepas malam Maulid Nabi tersebut. Hadirin rahimakumullah, Maulid Nabi di malam hari, subuh tidak dikerjakan di dalam masjid karena ketiduran. Ini bukan ittiba'ur Rasul, tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun acara maulid itu tidak salah, yang salah itu yang ikut maulid di malam hari, subuhnya terlambat untuk berjamaah di masjid, itu yang salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, katakan olehmu wahai Muhammad kepada umatmu wahai Muhammad, yang engkau cintai itu wahai Muhammad. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hai Muhammad, katakan kepada umatmu yang kau tunggu-tunggu kehadirannya di dalam surga bersamamu, yang kau tunggu-tunggu umatmu itu akan meneguk air dari telaga Al-Kautsar. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, apabila engkau mencintai Allah, apabila wahai manusia kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita sudah mengikuti jejak apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik itu dalam segi perbuatannya, baik itu dalam segi ucapannya, baik itu dalam segi kehidupannya beliau, bagaimana beliau berumah tangga, bagaimana beliau itu bekerja sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangganya, bagaimana beliau mendidik putra-putrinya, bagaimana beliau bercakap-cakap dengan orang lain. Fattabi'uni, ikuti Rasulullah SAW. Maka ketika sudah mengikuti Nabi SAW, yuhibbukumullah, Allah sudah pasti akan cinta kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah itu, mari kita sedikit dari sekian banyak apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan jamaah. Ketika azan dikumandangkan oleh seorang sahabat yang bernama Bilal ibn Rabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas mendatangi panggilan azan yang diserukan oleh Bilal tersebut. Itu kebiasaan Rasulullah. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, mengajak untuk salat, hayya 'alal falah, mengajak untuk menang, mengajak untuk sukses, mengajak untuk bahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mendatangi azan itu. Jamaah, ada kebiasaan Rasulullah. Ketika hendak menjelang waktu solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, hai Bilal, hai muadzinku, hai muadzin Rasulullah, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan solat, istirahatkan kami dengan lantunan azanmu untuk kami solat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah meninggalkan segala aktivitas pekerjaannya ketika azan sudah dikumandangkan. Itu kebiasaan Rasulullah. Jangan kemudian kita terbalik jamaah rahimakumullah, setiap tahun diperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi setiap hari ketika dikumandangkan azan kita masih asik dengan pekerjaan, kita masih asik berkumpul dengan keluarga, kita masih asik dengan kehidupan duniawi, kita masih asik dengan perniagaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika azan dikumandangkan, beliau bergegas untuk hadir,
Beliau bergegas untuk mendatangi seruan azan. Bahkan Rasulullah meminta kepada Bilal, arihna bis salah, arihna bis salah ya Bilal. Itu Rasulullah. Ada lagi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini selalu menjaga perkataannya. Kepada siapapun beliau berdiskusi, kepada siapapun beliau berkata, kepada siapapun beliau bercakap, beliau selalu menjaga ucapannya. Qul khairan aw liyasmut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata benarlah kalian, atau kalau tidak bisa berkata benar, kalian hendaknya diam. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu berkata sopan, selalu berkata yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan banyak lagi akhlak-akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau maha penyabar, beliau maha pemaaf. Apabila beliau disakiti secara pribadi, beliau maafkan, beliau sabar. Ketika Abu Lahab yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang Abu Lahab ini memiliki kebiasaan bersama dengan istrinya, di mana ketika ada jalan yang jalan itu sering dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu Abu Lahab dan istrinya memberikan duri penghalang di jalan yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Lahab dengan istrinya pernah diludahi dan dilempari kotoran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan karena yang dihina, yang dilecehkan itu pribadinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif untuk mendapatkan perlindungan dari keluarganya yang ada di Taif bersama dengan Zaid bin Haritha, apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah capek jalan kaki dari Makkah ke Taif, kurang lebih 60 mil. Sudah capek, lelah dengan tongkatnya yang selalu beliau bawa untuk berjalan kaki. Sampai di Taif beliau dilempari, beliau dihina, bahkan sampai beliau mengucurkan darah karena lemparan batu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau maafkan walaupun sudah ditawari oleh malaikat, untuk malaikat itu hanya meminta izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Taif mau dihancurkan oleh para malaikat. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan wahai malaikat, karena kelak suatu saat nanti akan muncul dari Taif ini ulama-ulama besar, pendakwah-pendakwah besar, mubalik-mubalik besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemaaf, beliau sabar ketika diri dan pribadinya dihina, beliau pribadinya dilecehkan, direndahkan. Beliau sabar dan beribu-ribu maaf diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan pribadi jamaah. Tapi ingat, di satu sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi orang yang paling pemarah, yaitu ketika agama Islam, ketika kehormatan Islam itu direndahkan dan dihinakan. Ada sebuah kisah di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus dai-dai ke berbagai kerajaan-kerajaan. Dan salah satu kerajaan yang dikirimkan dai beserta dengan suratnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Raja Kisra Persia. Tetapi apa jamaah rahimakumullah? Ketika utusan bersama dengan surat itu sampai ke depan raja kerajaan Kisra Persia, dibacalah surat itu, kemudian tiba-tiba surat itu disobek begitu saja. Surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dirobek begitu saja. Kemudian utusan Rasulullah SAW kembali dari si raja tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah. Surat ajakan sebagai kepala negara dihinakan oleh Raja Kisra Persia. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma dammir mulkahum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Disitulah Nabi SAW mendoakan kerajaan Kisra Persia yang kelak dia akan hancur sehancur-hancurnya. Ya Allah, Allahumma dammirhum mulkahum. Ya Allah, hancurkan kerajaan Persia sehancur-hancurnya. Kemudian apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Kerajaan Persia memang tidak bisa dihancurkan semenjak ketika Rasulullah SAW masih hidup. Tetapi kerajaan Persia hancur dan berada di kendali umat Islam pada waktu Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kehormatan Islam dihinakan oleh Raja Kisra Persia, Nabi SAW marah, bukan dimaafkan, bukan beliau sabar, tapi beliau benar-benar marah, jamaah rahimakumullah. Ada lagi satu kisah, ketika seorang wanita terhormat, seorang wanita bangsawan terpandang dari sebuah suku Bani mencuri. Kemudian disampaikanlah kepada Rasulullah SAW bahwa si wanita terhormat ini, seorang wanita bangsawan ini mencuri. Para sahabat yang lain yang mengetahui seorang wanita yang mencuri ini pada enggan untuk melaporkan kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena ini wanita terhormat, ini wanita yang punya jabatan. Mereka takut untuk menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian mereka berundinglah para sahabat ini, sehingga para sahabat ini mengutus seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, sahabat yang paling disayangi oleh Nabi SAW, Usamah bin Zaid. Supaya apa? Supaya Usamah bin Zaid ini nego dengan Nabi SAW bahwa pencuri wanita ini jangan dihukum potong tangan ya Nabi. Ya Rasulullah, kata Usamah bin Zaid, ini wanita terpandang, ini wanita yang punya kedudukan. Walaupun beliau mencuri ya Rasulullah, tolong hukumannya jangan dipotong tangannya, kata Usamah bin Zaid. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Rasulullah SAW langsung seketika itu marah dengan semarah-marah, merah wajah beliau SAW. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan berpidato di depan para sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian ini hancur karena mereka sudah mempermainkan hukum. Hukum itu tumpul kepada orang yang punya jabatan, tapi hukum itu tajam kepada mereka orang-orang yang lemah. Ingat wahai sahabatku, kata Nabi SAW, ini di depan para sahabat. Ingat wahai sahabatku, seandainya Fatimah binti Muhammad, anakku, putriku, mencuri sebutir telur, justru aku yang akan memotong tangannya, jamaah rahimakumullah. Rasulullah marah ketika hukum Islam itu dihinakan, ketika hukum agama Allah itu ditawar-tawar. Tetapi ketika urusan pribadinya Rasulullah SAW dihina, Rasulullah SAW memberikan beribu-ribu maaf. Inilah salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Maka sepatutnya dalam maulid Nabi Muhammad SAW, Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran Nabi SAW, menjadi pemicu buat kita untuk senantiasa mencontoh kehidupan Nabi SAW, baik itu dalam segi sabarnya dan juga dalam segi marahnya Nabi SAW. Maka ketika keadilan sudah diinjak-injak, apakah kita harus diam? Apabila Al-Quran dinistakan, dihinakan, dilecehkan, tidak diperhatikan, kita diam saja? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan salah satu pelecehan terhadap agama Islam itu, padahal ini adalah Rasulullah SAW yang menyampaikan, kita masih enggan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita berat datang ke masjid, padahal datang ke masjid untuk sholat 5 waktu ketika azan dikumandangkan, itu pelajaran dan ajaran sunnah dari Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perhatikan firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita itu cinta kepada Allah, taat kepada Allah, fattabi'uni, contoh kehidupan Nabi SAW.
Bagaimana Nabi meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan. Min islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang ketika seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, di dalam kesempatan khutbah kali ini saya ingin mengajak terkhusus pada diri saya pribadi dan juga seluruh jamaah Jumat. Dalam bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana-mana diperingati tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari benar-benar kita contoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk salat, shaf barisan laki-laki yang paling utama di depan. Bahkan Umar ibn Khattab menyampaikan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundi untuk bisa menempati shaf yang pertama, sehingga aku akan merangkak sejauh 2 kilometer. Tapi jamaah rahimakumullah, Rasulullah sunnahnya shaf yang paling utama buat laki-laki adalah di barisan pertama. Dan itu pun kalaupun para sahabat harus dilombakan untuk mendapatkan shaf pertama, mereka akan ingin. Mereka juga bersedia jamaah rahimakumullah. Ini kita tidak. Shaf pertama masih kosong, terus dibikin menjadi kosong dan kita berkumpul di belakang. Itulah jamaah sekarang keadaan umat. Katanya ittiba Nabi, katanya cinta Nabi, katanya maulidur Rasul, tetapi sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW jauh dari diamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua, membuka mata batin kita untuk bagaimana kita mampu dan sukarela menerima seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qur Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung khutbah ini, mudah-mudahan Allah senantiasa mendengarkan doa-doa kita dan mengabulkan doa-doa kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan segala kerendahan hati dan kekhusyuan jiwa. Mari kita rasakan doa-doa kita yang benar-benar kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para malaikat akan selalu mencatat doa-doa kita sehingga Allah Subhanahu wa taala segan untuk tidak mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sahhil umurana wa la tu'assir. Allahumma sahhil umurana wa la tu'assir. Allahumma aminna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma afina wal muslimin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim bihidayatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.